Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika gerak rotasi ya. Dimana untuk kali ini kita akan membahas momen gaya. Nanti kita akan membahas tentang momen gaya, dimana momen gaya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Momen gaya juga biasa disebut dengan torsi. Dinamika gerak rotasi, gerak rotasi atau gerak melingkar itu merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Gerak rotasi ini penyebabnya bisa kita pelajari dalam dinamika rotasi. Contoh gerak rotasi ini: komik diputar dapat berputar jika diberi gaya pada bagian tepinya. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang momen gaya atau torsi. Di mana gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan. Kita buat dulu untuk itu gaya, suatu dorongan atau tarikan. Untuk momen gaya atau biasa disebut dengan torsi itu merupakan kecenderungan gaya dalam memutar suatu objek. Itu merupakan momen gaya, di mana kecenderungan gaya dalam memutar suatu objek. Untuk momen gaya ini, apakah kalian pernah membuka pintu? Nah, pasti pernah. Kita lihat pintu, ini ada sebuah batang. Kita ibaratkan ini adalah pintu, di mana ada sebelah kanan ini adalah gagang pintu. Nah, pertanyaannya, gagang pintu ini gagang pintu kita ibaratkan. Mengapa gagang pintu itu letaknya atau selalu dipasang di ujung? Kita buat dulu ya, mengapa gagang pintu dipasang di ujung. Jadi pas kita buka pintu itu, gagangnya ada di ujung berseberangan dengan engselnya ya. Ini pintu. Mengapa gagangnya tidak kita letakkan di tengah saja atau di dekat engselnya, engsel pintu ya? Mengapa harus di ujung? Ternyata kita bisa mendorong pintu, di mana di sini bekerja yang namanya momen gaya. Gaya yang membuat benda diam menjadi berotasi disebut torsi. Jadi ada. Kita ibaratkan dulu ini pintu tadi. Ini pintu. Di sini ada engsel, atau kita sebut misalnya di titik sebelah kiri ini engsel pintu. Kita ibaratkan pintu ya, lebih mudahnya. Maka engselnya ini berupa poros atau pusat rotasinya. Kalian bisa membayangkan ini pintu atau sebuah batang aja, tapi lebih mudahnya sebuah pintu. Jadi engselnya berupa, kita sebut poros atau pusat rotasi.
Selanjutnya, pintu ini untuk membukanya diperlukan yang namanya gaya atau F, dimana F semakin besar dorong pintu, maka torsinya semakin besar juga, semakin cepat pintu terbuka. Gimana maksudnya? Maksudnya jika gaya kita membuka pintu itu besar, gayanya besar, maka torsinya semakin besar juga, atau momen gayanya tadi semakin besar juga, maka semakin cepat pula pintu terbuka. Jadi misalnya gaya kita membuka pintu itu kecil, maka pintunya juga akan sulit untuk dibuka, atau semakin lama pintunya terbuka. Ini adalah satu ya tentang momen gaya yang mempengaruhi momen gaya atau torsi tadi. Yang kedua, dimana engsel sebelah kiri ini kita sebut dengan engsel atau poros atau pusat rotasi tersebut. Pusat rotasi, misalnya porosnya ini kita buat A, dan di ujungnya kita melakukan sebuah gaya, kita membuka pintu dengan cara mendorong, maka ada F1 di sana. Jarak antara poros sampai gaya tadi, di mana kalian membuka pintu tadi, itu misalnya 10 meter. Misalnya kita buat 10 meter dulu. Maaf, pintu kepanjangan 10 meter. Misalnya 1 meter di sana ya. Maka jarak dengan pusat rotasi dan gaya tadi, jarak dengan pusat rotasi disebut, jadi jarak poros atau pusat rotasi dengan gaya, di mana gaya yang kita lakukan tadi itu disebut dengan lengan gaya. Lengan gaya. Hubungannya apa dengan momen gaya? Semakin besar jarak, jadi jaraknya semakin besar, maka torsinya juga akan semakin besar. Semakin mudah pula benda tersebut bergerak atau berotasi. Jadi maksudnya, nah misalnya di sini dulu ada pusat yang tadi di A, dan kita melakukan gaya pada F2, maka lengan gayanya dari A sampai F2, jadi setengahnya ya, dimana kita melakukan gaya, disitulah lengan gayanya dari pusat sampai gaya yang kita lakukan. Jadi dari A sampai F1 atau A sampai F2. Kita ulangi yang tadi, bahwa semakin besar jarak, semakin besar pula torsinya dan semakin mudah berotasi. Maksudnya di sini, kembali ke gagang pintu tadi, semakin jauh gagang pintunya dari porosnya, maka torsinya semakin besar. Lebih mudahnya lagi, pintunya semakin mudah dibuka. Ya, semakin mudah dibuka. Tapi jika gagang pintunya tadi kalian letakkan di tengah, maka tenaga yang kalian atau gaya yang diperlukan itu semakin besar untuk membukanya. Torsinya juga kecil, maka pintunya juga susah dibuka. Makanya gagang pintu diletakkan di ujung. Itulah alasannya mengapa gagang pintu diletakkan di ujung. Ini merupakan yang kedua yang mempengaruhi momen gaya, yaitu lengan gaya. Selanjutnya, sudut. Kita buat dulu ini
masih berupa pintu tadi ya, ibaratnya kita ibaratkan pintu dimana ada engsel pusatnya tetap di engsel A, dan kita beri gaya F. Jika kita gerakkan, maka dia berotasi ke atas atau terbukanya ke atas. Tapi jika F-nya sama tidak tegak lurus dengan gaya, maka pintunya tidak terbuka. Maksudnya gini, sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi harus tegak lurus ya. Gimana maksudnya? Kita buat dulu tegak lurus. Ini lambangnya tegak lurus. Ganti warna dulu. Misalnya ini yang mempengaruhi ketiga, bahwa sudutnya itu harus tegak lurus. Kenapa harus tegak lurus? Contohnya ini ya, kita buat dulu. Dia jika gayanya tidak tegak lurus, misalnya di gambar nomor 2 itu A, dia dengan F-nya searah A, maka pintunya tidak terbuka. Kita harus menyamping tegak lurus ya dari lengan gaya, maka pintunya baru terbuka. Rumus momen gaya yaitu tau sama dengan F gaya. F itu dikali dengan lengan gaya atau R lengan gaya, dimana tau momen gaya, F gaya, dan selanjutnya ada yang namanya lengan gaya. Satuannya momen gaya Newton meter, gaya Newton, dan lengan gaya satuannya meter. Kita warnain dulu untuk mudah diingat, supaya mudah diingat. Ini bisa kalian jadikan ringkasan untuk momen gaya. F harus tegak lurus dengan lengan gaya. Gimana contohnya? Yang pertama kita buat dulu contoh yang pertama. Ada misalnya sebuah batang. Kita pusatnya di 0 dan diberi gaya 30 Newton. Jarak 0 sampai gaya tersebut adalah 3 meter. Yang ditanya momen gaya ya. Maka yang diketahuinya F 30 Newton dan lengan gayanya 3 meter. Yang ditanya momen gaya, di sana lengan gaya dan gayanya sudah tegak lurus, maka taunya atau momen gayanya sama dengan F dikali lengan gaya, maka 30 dikali dengan 3 sama dengan 90 Newton meter. Maaf, di situ salah tulis bahwa satuannya adalah Newton meter Nm ya. N-nya kurang. Yang kedua ini misalnya gayanya ada 3, ada satu batang dan gayanya ada 3. Di sini ada pusatnya A,
Minum. Misalnya A Ambil dulu habis ini. diberi gaya F, M-nya berarti di pusat atau porosnya, dan ada F2 dan F3. Yang ditanya adalah tau total. Maka yang pertama kita cari dulu yaitu tau 1 dulu. Duduk. Tau 1 Duduk. Duduk. tau 1-nya sama dengan F1 dikali dengan gaya 1. Oke. Tidaklah. Maka karena ini gayanya berada di pusat dan dengan gayanya 0, maka taunya sama dengan 0. Yang kedua, tau 2 berarti kita menggunakan dengan F2. Nah, di sini F2-nya tidak tegak lurus dengan lengan gaya. Dia miringnya, di sini ada sudut alfa. Maka caranya kita buat jadi F2 sin alfa. Ini lebih mudahnya kita jelaskan, dimana kita ada grafik mudahnya ada X dan Y. Ini untuk sin cos, menentukan sin cosnya. Ada A dan ada Y, X. Maka alfanya di sini, sudutnya di sini ya. Ada antara A dan X. Dia mengapit AX. Jadi AX ya, karena dia mengapit sudut, AX sama dengan A cos alfa, karena dia mengapit makanya dia cos. Yang kedua AY, karena dia tidak mengapit sudut alfa, dia jadi A sin alfa. Di sini kita kasih warna lagi supaya mudah mengingatnya. Yang penting ya, untuk warna itu yang harus yang penting untuk dihafal atau diingat. Maksudnya diingat, dipahami, bukan hanya hafal. Jadi jika dia mengapit alfa, maksudnya mengapit sudut, dia cos. Kita lanjutkan yang tadi, jadi F2 karena dia tidak lurus, sin X dikali dengan gaya 2. Karena F2 itu belum tegak lurus, tetapi F2 sin alfa sudah tegak lurus. Tau 3 dia sudah tegak lurus, maka langsung aja F3 dikali dengan gaya 3. Yang ditanya T total. T total berarti tau 1, maksud tadi tau total, dimana tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Tapi di sini kita lihat dulu arahnya. F1 ada F2 dan ada F3. Untuk tau 1 kita lihat gayanya itu di poros, M-nya di poros, dan dia tidak bergerak, maka dia tau 1 positif tetap. Selanjutnya ada F2 misalnya di sini ada batangnya itu, dan F2 itu kita gerakkan, kita beri gaya atau kita dorong batangnya itu, maka arahnya berotasi ke kiri atau dia tidak searah dengan jarum jam. Yang mana? Jadi dia itu berlawanan arah. Tidak ada ketentuan positif negatif. Misalnya searah itu harus positif dan berlawanan arah itu negatif, tidak ada.
Sahabat agama. Tapi kita harus konsisten, tidak ada ketetapan seperti Udah itu. tema Tapi Bu misalnya Pena di dulu, soal baru ini, lagi agama. Ya, Bang. berlawanan arah itu kita buat negatif. Maka untuk soal ini, dimanapun ada berlawanan arah tetap negatif, dan searah jarum jam, putarannya searah jarum jam kita buat positif. Di sini karena jika F2 itu jika di batang itu atau di pintu itu kita beri gaya di F2, maka arah batangnya akan berlawanan arah dengan jarum jam. Maka kita buat negatif aja. Untuk berlawanan arah kita buat negatif. Jadi tahu 1 dikurang tahu 2. Untuk kasus yang ketiga, F3, jika batang tanda panahnya ke bawah, kita beri gaya atau kita dorong ke F3, maka dia akan searah dengan jarum jam. Jadi positif. Jadi tahu total sama dengan tahu 1 tambah tahu 2 kurang tahu 2.